bersama. Oh alangkah senangnya kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Shalom teman-teman. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam ibadah Natal Remaja GPPS Palu pada malam hari ini. Kita percaya Natal adalah karya Allah yang menumbuhkan rasa ucapan syukur dan damai sejahtera atas kebaikan dan kelahiran Sang Penebus kita, Tuhan Yesus Kristus sebagai Putra Natal. Mari sama-sama kita menyambut Natal ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Katakan bersama paduan suara surga. Sama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Mari sama-sama angkat tangan kita dan katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati.
hatiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini kami masih bisa merayakan Natal ya Bapa, dan pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah Natal ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar semuanya yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saya ajak teman-teman untuk bertepuk tangan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Katakan Gloria. penebus. Glory, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Glory, mulia Sekali lagi Gloria. Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. 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 Tiba saatnya kita akan mendengar sebagian dari isi firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. I am here because of your grace. I am here. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sekali lagi. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I
Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Forever I will name. praise. Forever I will praise your name. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, memberkati kami juga yang akan mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom, anak remaja yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pertama-tama kita mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita boleh memasuki bulan Desember, dan secara khusus pada bulan ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di luar sana banyak orang perdebatkan bahwa hari Natal atau 25 itu adalah hari penyembahan terhadap Dewa Matahari. Tidak boleh dipercaya karena dalam survei dan penelitian ternyata para penyembah Dewa Matahari lah yang ikut nebeng dengan tanggal tersebut karena ingin juga mempengaruhi banyak orang. Jadi betul tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehubungan dengan hal tersebut, ya kami juga mengucapkan selamat hari Natal bagi semuanya. Kiranya sukacita, damai sejahtera, kasih Kristus semakin berlimpah di dalam kehidupan adik-adik semua, dan juga bagi keluarga dan bagi semua. Ya, puji Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tema yang diberikan adalah sambutlah Rajamu. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan, kita akan baca satu ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 9 dari ayat yang ke-5. Di dalam topiknya kelahiran Raja Damai. Di dalam ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, Raja Damai. Setiap bulan Desember kita memperingati hari kelahiran atau penggenapan daripada nubuatan ini di dalam Yesaya. Jadi sebelum ratusan tahun sebelum Yesus lahir atau datang ke dunia ini sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi bukan hanya Nabi Yesaya, tetapi di semua Alkitab dari perjanjian, dari kitab Kejadian sampai Maleaki, semua inti beritanya itu adalah tentang Yesus. Ya, jadi di dalam pengkanonan Alkitab bahwa setiap kitab itu inti beritanya adalah tentang Yesus. Di dalam perjanjian lama tentang nubuatan-nubuatan akan datangnya Mesias atau Raja Damai. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat Yesus datang, situasi keadaan yang ada di Israel pada saat itu adalah dalam pemerintahan Kaisar Agustus. Ya, kalau saudara perhatikan bahwa itu adalah di dalam pemerintahan Romawi. Dan orang yang namanya di dalam penjajahan itu
situasi keadaan itu pasti tidak enak. Hak sebagai warga negara tidak ada. Hak untuk hidup bebas leluasa itu tidak ada. Hak untuk juga menuntut ilmu atau apapun tidak ada. Ditindas, dan bahkan hasil-hasil yang didapatkan itu bukan untuk dinikmati oleh orang yang bekerja, tetapi itu pun juga sebagian besar harus diberikan kepada penguasa. Jadi memang di dalam segala aspek hidup, dari segi keamanan, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pertanian, industri, apa tidak ada hak leluasa untuk menikmati apa yang dihasilkan atau dikerjakan sama sekali. Jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat itu memang situasinya mereka lagi di dalam keadaan yang tertekan. Siapa yang mau hidup tertekan? Siapa yang mau hidup di dalam situasi seperti itu yang tidak nyaman? Kita sakit gigi saja, itu sudah sangat mengganggu kita. Apalagi di dalam tekanan hidup dari berbagai segi. Kemana-mana tidak leluasa. Tidak hidup di dalam kemerdekaan. Saudara bisa baca di dalam kitab sejarah nasional. Saudara bisa perhatikan bagaimana keadaan bangsa kita ketika dalam keadaan dijajah oleh Belanda atau Jepang. Nah, kita bisa bayangkan situasi seperti itulah. Dan mungkin lebih lagi yang dialami oleh orang Israel pada zaman itu. Sehingga pada saat dalam keadaan krisis dan serba sukar pada saat itu, mereka menanti-nantikan dan mengharapkan seorang yang namanya yang dinubuatkan kepada mereka itu Mesias, atau yang kita baca itu seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahannya. Mereka sudah punya bayangan, sudah punya gambaran bahwa akan datang Mesias yang akan membebaskan kita, yang akan memerdekakan kita, yang akan melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Daud. Jadi mereka punya image dan pikiran itu bahwa raja yang digambarkan, yang ada di dalam nubuatan itu seperti Raja Daud. Apalagi dikatakan dia adalah keturunan Daud. Daud, kalau kalian baca di dalam Alkitab, dia adalah pejuang yang tangguh, yang tidak terkalahkan. Tidak pernah dia kalah di dalam peperangan-peperangan, selalu berhasil. Bahkan mempersatukan bangsa Israel dari 12 suku. Itu dipersatukan menjadi satu kerajaan. Dan dalam keadaan yang nyaman, aman. Tidak ada bangsa-bangsa lain yang berani mendekat kepada mereka. Dan ini gambaran yang mereka miliki tentang raja yang akan datang. Dan mereka menanti-nantikan penyataan atau juga raja itu menyatakan diri bagi mereka. Dan kemudian ketika kita melihat di dalam ketika Yesus diberitakan, Mesias diberitakan, mereka tidak langsung menanggapi bahwa inilah yang dijanjikan atau inilah yang orang yang kita harapkan. Mereka sedang menanti-nantikan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh membawa suatu perubahan atau situasi yang saat itu menjadi gempar. Ya, baru lahirnya saja sudah membuat ya Herodes maupun juga Kaisar pada waktu itu merasa terancam. Dan itu kemudian juga kenapa? Karena situasi keadaan secara geografis saja dikatakan ada bintang yang muncul. Ada suatu berita-berita yang terdengar di dalam kehidupan masyarakat Israel pada waktu itu. Dan mereka mungkin mulai menduga-duga, jangan-jangan ini raja yang dijanjikan. Dan kemudian kita lihat bahwa setelah
entah berapa tahun, mereka mulai melihat keadaan perkembangan daripada si Mesias atau pada Yesus itu, apa yang dilakukan, mereka mulai memperhatikan. Kemudian juga Yesus dalam pelayanannya, ya dari umur 12 tahun sampai kemudian umur 30 tahun, tidak banyak yang diproklamirkan atau dinyatakan kepada dunia, tetapi ketika dia berumur 30 tahun, disitulah Yesus mulai tampil. Dan kalau kalian baca di dalam Alkitab, maka setiap Yesus pergi kemana saja, mau istirahat saja, dikatakan tidak sempat. Orang semua berduyun-duyun mengikutinya. Orang semua mengikuti, memperhatikan apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Mendengar apa yang dia ucapkan, itu membuat mereka kagum. Dan mereka sudah mulai memiliki image, ini kira-kira yang dikatakan bahwa dia adalah raja yang seperti Daud yang akan membebaskan kita. Mereka menanti-nantikan tindakan Yesus selanjutnya. Dan kemudian di dalam perkataan Yesus mulai mereka melihat, dan dalam pelayanan Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa, mereka mengikutinya dan mereka takjub dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus mengadakan mujizat, Yesus mengadakan satu perbuatan-perbuatan yang belum terjadi, yang belum pernah terjadi pada waktu itu. Mereka sudah menduga-duga, pasti ini raja yang kita sedang nanti-nantikan. Dan memang di dalam pelayanan Yesus yang singkat itu, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang belum pernah didengar, yang belum pernah dilihat, yang belum pernah mereka memperhatikan. Itu yang Yesus lakukan. Dan kemudian mereka mulai mengikutinya. Itu yang membuat mereka mengikutinya. Bahkan kalau kalian perhatikan bahwa mereka mulai memberitahukan kepada Yesus supaya Yesus jadi raja atas mereka. Kenapa? Ini yang kita nanti-nantikan. Membuat mujizat dan pasti akan membebaskan kita, dan kita juga tidak akan perlu kerja lagi, akan selalu ada roti bagi kita, kebutuhan kita tercukupkan. Nah, tapi kita melihat bahwa ternyata yang Yesus lakukan bukan seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang mereka harapkan, bukan seperti yang mereka bayangkan. Kenapa? Karena di dalam pelayanannya, Yesus itu memberikan kepada mereka bahwa dialah Raja Damai yang sebenarnya bukan di dalam hal materi, bukan di dalam hal fisik atau finansial, tetapi jauh daripada itu. Sehingga Yesus sebelum dia melakukan penyembuhan, melakukan mujizat, selalu memberitakan firman, selalu memberitakan, menyatakan diri bahwa pemerintahannya adalah seperti ini. Pemerintahan di dalam alam roh, pemerintahan untuk kekuasaan di dalam roh, jiwa, dan tubuh manusia. Bukan hanya di dalam hal makan, minum, pakai. Yang mereka bayangkan adalah dalam hal makan, minum, pakai, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan secara lahiriah. Tetapi yang inti daripada kedatangan Yesus Kristus adalah keselamatan, adalah kedamaian di dalam hati, persekutuan dengan Tuhan, perdamaian kembali dengan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita memperhatikan bagaimana reaksi mereka ketika mendengar, sejauh mereka mengikuti dan mendengar apa yang disampaikan oleh yang dikatakan tadi penasehat ajaib Raja Damai itu. Ya, Yesus berhasil mengumpulkan 12 murid yang menjadi pengikut dan juga menjadi tangan kanannya. Dan kemudian Yesus juga di dalam pelayanannya, orang berduyun-duyun, tetapi Yesus menemukan pribadi yang sangat radikal, yaitu Sakeus. Ya kan? Nah, Sakeus ini adalah suatu pribadi yang tidak hanya dia lihat
untuk kebutuhan jasmani, makan, minum, pakai. Tetapi dia mengalami itu di dalam rohnya. Ada sukacita dari dalam hidupnya. Ada satu perubahan yang radikal. 180 derajat berubah pola pikirnya, pola hidupnya, dan juga apa yang dilakukan yang tidak benar itu dia langsung tinggalkan. Nah, itulah yang pribadi-pribadi seperti inilah sebenarnya tujuan dan inti daripada berita yang Yesus sampaikan. Nikodemus sekian tahun di dalam pelayanan. Dia orang yang pintar, pemimpin agama. Tetapi dia tidak mengalami damai yang sebenarnya. Dia tidak mengalami kekuasaan Tuhan yang sebenarnya di dalam dirinya. Dia hanya pintar di otak, tetapi dalam rohnya, di dalam dirinya, tidak merasakan damai sejahtera, sukacita, dan juga kemerdekaan di dalam hidupnya. Sehingga dia datang malam-malam kepada Yesus. Dia minta petunjuk. Saya ini sudah tahu firman, tetapi saya tidak mengalami apa sebenarnya kekuasaan Tuhan itu di dalam hidup saya. Apa sebenarnya hidup itu? Kemudian dia mulai mengadakan tanya jawab dengan Yesus. Yesus mulai menjelaskan di situ bahwa aku bukan mau datang hanya untuk masalah atau perkara makan, minum, pakai. Tetapi esensi hidup, inti hidup yang sebenarnya itu adalah keselamatan dan juga pembebasan dari kuasa kegelapan dan juga hidup di dalam damai sejahtera. Nah, itu inti berita yang Yesus selalu sampaikan kepada pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Ya, dari sekian yang percaya, yang meresponi, mereka mengalami satu pembebasan yang pasti terekspresi dalam hidup mereka. Yang mungkin mereka belum sanggup untuk berkata-kata kepada orang. Tetapi tidak bisa dibantah. Perubahan itu terjadi yang membuat mereka bersukacita dan damai sejahtera. Tapi di antara golongan orang-orang yang percaya ini ada juga golongan orang-orang yang tidak percaya. Seperti ahli Taurat, orang Farisi. Ahli Taurat ini dikatakan ahli, berarti dia menguasai dan bahkan mungkin menghafal Alkitab. Menguasai tetapi tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Makanya firman Allah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Berarti mereka tahu tetapi tidak mengalami kuasa. Kuasa Tuhan, kuasa firman itu di dalam hidup mereka. Mereka tidak menikmati pengaruh daripada kuasa firman yang mereka ahlikan itu. Hanya di otak membuat mereka bangga, membuat mereka mencari penghormatan di mana-mana karena mereka pikir kita lebih dari yang lain. Lihat saja kan ketika dikatakan ada ahli Taurat atau orang Farisi yang pergi ke bait Allah bersama dengan pemungut cukai, dia mulai mengadakan perbandingan. Saya hidup begini, puasa, perpuluhan tidak seperti ini. Dia menaruh standar khusus atas dirinya sendiri, bukan dari Tuhan, tetapi penilaian dari diri sendiri. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sampai Yesus pun datang kedua kali. Kalau mereka tidak rendah hati, mereka tidak akan mengalami Kristus dalam hidup mereka dan tidak akan menikmati inti kehidupan yang sebenarnya dalam hidup mereka. Golongan orang yang lain apa? Golongan orang, banyak orang Israel yang ikut. Di mana Yesus pergi apa, tetapi ada yang cuma pergi menonton, ada yang cuma suka dengar, ada yang juga cuma menuntun nunggu-nunggu mujizat, ya kan? Itu yang mereka mulai pikirkan. Mereka mungkin mulai berita, di mana Yesus pergi? Ada di mana dia? Ayo kita pergi. Kita enak sekali kita dengar dia berkhotbah. Takjub mereka, kagum mereka. Kemudian juga mereka doang pasti kita akan melihat mujizat-mujizat yang timpang, yang lumpuh, yang apa. Kita akan melihat kuasa-kuasa Allah yang luar biasa. Kemudian habis itu kita akan makan gratis. Tapi apakah motivasi yang ada di dalam hati pikiran itu bisa membuat mereka berubah? Apakah itu inti daripada berita yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka? Hanya untuk membuat mereka takjub?
hanya untuk membuat mereka puas, hanya untuk membuat mereka kenyang. Bukan. Sampai kemudian apa yang mereka lakukan? Kalau mereka menemukan inti daripada pemberitaan Injil daripada Yesus Kristus, mereka tidak akan berteriak, salibkan dia. Ya kan? Itu kan bukan cuma orang ahli Taurat dan orang Farisi, tapi sebagian besar orang Israel yang sudah mendengar Injil atau sudah mendengar pemberitaan Yesus Kristus. Mereka yang berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Berarti mereka tidak mengalami kuasa firman dalam hidup mereka. Mereka belum menerima kedaulatan Tuhan sebagai raja dalam hidup mereka. Mereka masih dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mereka masih diracuni dan leluasa iblis pakai mereka untuk melakukan kelaliman. Bahkan dikatakan anggota-anggota tubuh mereka masih leluasa dipakai iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mulut mereka berkata, salibkan. Tangan mereka terkepal, salibkan. Kami bersedia menanggung akibatnya. Nah ini, bagaimana dengan perjalanan hidup kalian sejauh ini? Dari sekolah minggu mungkin sudah kenal siapa Yesus. Dari mulai remaja sudah berulang-ulang mendengar tentang firman Tuhan. Dari KTB, dari Komsel, dari ibadah raya, ibadah kategorial. Dalam satu minggu berulang-ulang firman Allah itu disampaikan. Tujuannya bukan hanya untuk memuaskan telinga. Tujuannya bukan hanya untuk membuat kita happy sejenak atau surga di telinga. Buatku enak leh, senang saya leh. Tapi mungkin cuma sampai di jiwa. Cuma dijadikan hiburan saja. Untuk menjadikan atau untuk menjadi kamuflase. Karena saya orang Kristen, jadi saya pergi gereja. Karena saya orang Kristen, jadi saya ikuti ibadah. Karena saya remaja, jadi saya berada di ibadah kategorial. Tetapi tidak mengalami esensi atau inti sari daripada firman itu. Tidak ada satu perubahan yang terjadi. Begitu-begitu saja. Sikap dan karakter tidak berubah. Pola pikir tidak berubah. Pola hidup tidak berubah. Hidupnya begitu-begitu saja. Bukan semakin hari semakin cinta Tuhan. Bukan semakin hari tambah setia. Bukan tambah hari tambah menyerah kepada Tuhan. Tetapi dari tahun dia lahir sampai tahun ini sama saja. Coba kita introspeksi diri kita. Apakah pola pikir kita masih seperti 2-3 tahun lalu? Apakah gaya hidup kita masih seperti 2-3 tahun yang lalu? Apakah tujuan dan motivasi hidup kita hanya untuk seperti 2-3 tahun lalu? Tidak ada perubahan. Bahkan pun juga berdoa kepada Tuhan. Bukan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi untuk minta Tuhan. Itu harus berubah. Jangan sampai kita memiliki pola hidup seperti ahli Taurat. Atau orang Israel pada umumnya. Cuma jadi penonton, pergi ibadah cuma jadi penonton. Ibadah kategorial supaya tidak dibesuk. Kemudian karena sering dengar firman, akhirnya seperti ahli Taurat. Tahu isi Alkitab, tetapi tidak mengaplikasikan di dalam hidupnya. Itu adalah satu hal yang sia-sia. Nah, remaja yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Inti kedatangan Yesus Kristus. Tujuan utama Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia. Pertama-tama, untuk menyelamatkan kita. Tidak ada manusia atau tidak ada cara lain yang membuat kita bisa selamat atau masuk surga atau dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tidak ada. Tidak ada cara lain. Hanya di dalam Yesus Kristus. Tujuan utama Yesus Kristus tujuan utamanya bukan untuk membuat kita kaya. Bukan untuk membuat kita cukup dalam makan, minum, pakai. Tetapi tujuan utama adalah keselamatan jiwa kita. Keselamatan
harus kita miliki secara pasti, dan kita harus genggam. Dikatakan peganglah apa yang ada padamu dan perjuangkan, pertahankan. Jangan beralih kepada yang lain, atau jangan sampai kita tertipu dengan apa yang ada di dalam dunia ini, dengan pancingan-pancingan si jahat yang berusaha untuk mempengaruhi kita dengan keindahan dunia ini, kenikmatan daging, keinginan daging. Tetapi kita harus lihat bahwa itu perlu kita perjuangkan dengan ketaatan sepenuhnya. Yesus berkata, ya, firman Allah berkata bahwa firman itulah yang mengikat, yang membuat kita dibersihkan dan membuat kita menyatu dengan Tuhan, karena itulah isi hati Tuhan. Jadi harus kita alami kuasanya, bukan untuk menambah pengetahuan saja. Berapa anak Yakub? 12. Berapa anak perempuannya? 1. Itu pengetahuan. Tetapi apa yang kita pelajari dari kehidupan Yakub yang kemudian menjadi Israel, pejuang Allah. Dia orang yang bergumul, dia orang yang berjuang. Apa yang kita pelajari dari Yusuf? Bukan hanya namanya, bukan hanya kemudian dia menjadi perdana menteri, tetapi dia berjuang di dalam menjalani masa remajanya dari umur 17 tahun. Dia berjuang untuk mempertahankan imannya sehingga tidak tergoda dengan bujuk rayu dari istri Potifar. Apa yang kita pelajari ketika kita membaca Alkitab Daniel adalah satu pribadi yang komit, punya integritas yang tinggi dalam hidupnya, menghormati Tuhan, tidak mau menajiskan hidupnya dengan makanan, dengan hal-hal yang ada di dalam dunia yang sifatnya sementara. Dia memiliki satu komitmen yang tinggi, kendati pun dia diikuti, kendati pun juga mungkin dia selalu dicari-cari kesalahan kelemahannya, tetapi dia tidak takut. Dan apapun yang terjadi dalam hidupnya, strategi si iblis dengan berbagai cara tidak mampu mengganggu imannya. Itu adalah satu pribadi yang radikal, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nah, remaja yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus datang mau jadi raja. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Raja artinya penguasa tunggal. Kurios, penguasa satu-satunya. Tidak boleh ada kekuatan lain. Tidak boleh ada idola lain yang melebihi Yesus di dalam hati kita atau di dalam hidup kita. Dia memerintah, dia berkuasa. Kita yang harus membawa diri kita untuk mengikuti apa yang dia inginkan, apa yang dia perintahkan, apa yang dia ajarkan. Kehendak kita, kehendak orang tua harus berada di bawah kekuasaan Raja Yesus Kristus. Jadi apapun kita harus cari tahu apakah itu ada tertulis, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita berada di satu pekerjaan, kita berada mungkin di satu sekolah, di situ ada peraturan. Tetapi Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi orang tuamu lebih daripada aku, engkau tidak layak jadi muridku atau pengikutku. Kita tidak punya hak untuk mengakui bahwa kita adalah anak Tuhan. Yesus adalah Rajaku. Kalau masih ada kekuatan lain, masih ada yang menyita waktu kita 24 jam dalam hidup kita lebih banyak daripada untuk Tuhan. Kalau kalian lebih banyak pegang ini, berarti ini Tuhanmu, ini Rajamu. Semua kalau baca sih, kalau pakai untuk hal yang positif silakan. Karena dikatakan segala fasilitas yang Tuhan berikan itu untuk hidup saleh, menunjang hidup saleh kita, menunjang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau hanya untuk main games, hanya untuk hura-hura, hanya untuk hal-hal yang tidak terlalu berguna bagi hidup kita, ya kita yang harus bijak memanage kegiatan kita, aktivitas kita, fasilitas yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita tertipu. Yesus itulah Raja, amin. Yesus itu penguasa di dalam hidup kita. Makanya dikatakan sambutlah Rajamu. Bukannya hanya seperti orang datang spanduk, saya menyambut dia.
Selamat datang Yesus, atau selamat datang Pak Gub, atau selamat datang, bukan hanya itu. Tetapi Tuhan mau dia itu ada di dalam hati kita. Dia mau, dia yang memerintah. Firman-Nya yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kehendaknya yang kita lakukan, bukan kehendak kita. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat lagi di dalam perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana di dalam Matius pasal 25. Kita lihat di dalam Matius pasal 25. Kita perhatikan bagaimana sikap kita. Saya sudah sampaikan tadi bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup kita selama ada di dunia ini. Dan bagaimana untuk hidup yang akan datang. Di dalam Matius pasal 25 dari ayat yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-13. Kalau perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya kan? Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Diberkata seperti ini di dalam ayat yang terakhir. Tetapi karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya rajamu itu menyatakan diri secara nyata bagi kamu. Secara dalam alam roh, dia telah menjadi raja dalam hidup kita kalau kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa semua sudah menerima dia sebagai Tuhan? Sebagai raja? Sebagai penguasa? Jangan tunda. Dan selalu cek, selalu perhatikan. Karena setiap kita berdosa, kita tidak mengadakan pemberesan, kita tidak mengakui, dosa itu memisahkan kita dengan dia. Memisahkan kita dari Allah. Dosa itu membuat kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi setiap saat kita harus mengevaluasi diri kita. Kalau ada kesalahan, cepat minta ampun. Cepat selesaikan, cepat bereskan. Ada hubungannya dengan orang lain, bereskan dengan orang lain. Ada hubungannya dengan Tuhan, itu cepat selesaikan. Jangan tunda. Dan selalu minta dia untuk menjadi raja di dalam hidupmu. Katakan Yesus, aku mau hidupku bertuhankan Tuhan Yesus. Yesus yang menjadi raja di dalam hatiku. Yesus yang jadi pemimpin di dalam hidupku. Bukan yang lain. Setiap saat kita harus memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Mengevaluasi dan memperbaharui. Ya, jadi itulah suatu hal. Jadi kita kembali kepada Tuhan. Kita mulai jauh. Kita kembali lagi kepada Tuhan. Kalau kita diingatkan firman Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita tidak sadar. Kita sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Ketika kita koreksi, aduh saya sudah berkata yang tidak benar tadi. Saya sudah berdosa tadi. Saya mau kembali lagi kepada Tuhan. Nah inilah yang harus kita perhatikan setiap saat. Ya, dan jangan dilakukan dengan sengaja kesalahan-kesalahan yang dapat membuat kita terpisah daripada raja kita. Ya kan? Tetapi mulai belajar bijaksana seperti gadis-gadis yang bijak itu. 5 gadis yang bodoh, masa bodoh dengan hidupnya. Allah, masih lama itu Tuhan datang. Masih lama. Kita juga manusia, perlu menikmati hidup ini. Hidup ini singkat. Jadi nikmatilah, Tuhan itu manusiawi. Ya tidak bisa saudara, kita hidup seperti itu apa adanya. Kemudian kita masa bodoh dengan kehidupan kita. Kemudian kita mulai hura-hura. Kemudian kita mulai ikuti apa kita suka, apa kita mau. Tetapi sekali lagi, Tuhan menyediakan fasilitas, kita harus tetap jaga hati dan pikiran hubungan kita dengan Tuhan. Berjaga-jaga untuk sikon rohani kita. Jangan jadi tawar, jangan jadi tercemar, jangan jadi dingin. Tetapi bagaimana kita tetap memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan. Satu roh dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mencintai firman-Nya, mencintai puji-pujian kepada Dia, ibadah kepada Dia. Nomor 1 dan bukan yang lain. Nah itu dikatakan bahwa itu berarti kita selalu berjaga-jaga. Siap sedia seperti gadis yang bijaksana. Dia selalu melihat apinya, aduh sudah mulai redup ini, harus ditambah minyak. Aduh sudah mulai kosong ini, harus ditambah. Jadi bawa persediaan.
sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Nah, antisipasi kehidupan kalian, antisipasi dan jaga sikon, kondisi rohani kalian. Raja yang harus memerintah di dalam hati kita adalah Yesus Kristus. Bukan aku, bukan siapa-siapa, bukan benda-benda mati. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang harus prioritas hidup kita. Tidak apa-apa orang bilang kita ambisi jadi nabi, ambisi jadi pendeta. Tidak apa-apa. Radikal. Kuat. Melekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Itulah kerinduan raja untuk berkuasa di dalam hati kita. Kalau dia cuma 1 menit atau 2 menit atau setengah jam mengalami perlakuan kita bahwa dia adalah raja. Mungkin ketika kita makan, mungkin ketika kita mau tidur, mungkin ketika kita bangun baru kita menyapa dia. Cuma saat-saat tertentu. Nah, itu bukan raja, saudara. Sama saja dengan bangsa Israel tadi. Wah, ikut ke sana kemari karena berkat. Jadi kita menjadikan dia raja, bukan raja roti. Ya kan? Bukan raja keinginan-keinginan kita, tetapi raja di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dia yang menjadi inti pergerakan hidup kita. Dia yang menjadi pemimpin pergerakan hidup kita. Ada undang-undangnya, ada peraturannya, itulah Alkitab. Kalian pergi ke sekolah, di sana ada peraturan, ada tata tertib. Melanggar peraturan, kasih keluar. Kalian nanti masuk kuliah, di sana ada tata tertib. Tidak mengikuti peraturan yang ada, dikasih keluar. Tidak boleh jadi mahasiswa di situ. Untuk menjadikan Yesus raja, ada peraturan, ada undang-undang, ada ketetapan. Semua ada, pengaturannya ada di sini di Alkitab. Jadi bacalah Alkitab supaya Tuhan tetap tegak kerajaannya di dalam hati kita, tetap jadi raja di atas segala raja di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya menyambut untuk hal-hal yang sifatnya sekali lagi makan, minum, pakai, tetapi untuk kekekalan hidup kita dan untuk selama kita ada di dunia ini. Tujuan Allah menciptakan untuk kemuliaannya, untuk kemasyurannya, untuk kebesarannya. Itu kita lakukan dalam masa muda kita, dalam masa remaja sampai masa tua. Jangan tunggu masa tua, tetapi sekarang ini Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu di sekolah. Tuhan dipermuliakan melalui aktivitasmu di dalam pergaulan. Tuhan bisa dipermuliakan melalui tingkah lakumu. Jadi teladan dalam sikap, dalam kasih, dalam tindakan, dalam perkataan. Itulah yang Tuhan inginkan sebagai raja dalam hidup kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bagi-bagikan kepada kita semuanya. Kiranya semua boleh mengalami satu perubahan pola pikir untuk masa-masa yang akan datang dan semakin komit. Bagi yang sudah mulai, terus sabar, terus bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan. Kita akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada saat ini. Dan kita mulai mengintrospeksi diri kita. Perhatikan hal-hal apa yang sering menggantikan posisi Yesus sebagai raja dalam hidupmu. Kegiatan apa, aktivitas apa yang sering membuat engkau jauh dari Tuhan. Yang sering membuat dia jauh daripadamu. Saat ini saya mengajak kita semua berdoa. Perbaharui komitmenmu di dalam menjalani hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang. Tempatkan dia kembali. Atau mungkin ada yang sudah menjadikan dia raja. Terus tegakkan kekuasaannya di dalam hatimu sebagai raja. Bagi yang belum atau yang sering jatuh bangun, kembalikan posisinya sebagai raja di dalam hatimu, dalam hidupmu. Kita berdoa. Saya mengajak kita semuanya berdoa. Fokus. Katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus,
Saya minta ampun atas segala sikapku, tindakanku, pikiranku, perbuatanku yang tidak memuliakan Engkau, yang tidak berkenan kepadamu. Dan sekarang ini, saya mohon kepadamu, Tuhan, bertahtalah di dalam hatiku. Tinggallah di dalam hidupku sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai penguasa satu-satunya di dalam kehidupanku. Di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Saya serahkan 100% kepadamu. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Tuhan yang punya hak atas hidupku. Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupanku. Masa remajaku, masa yang berkenan kepada Tuhan, masa yang memuliakan Tuhan, masa yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan setiap pribadi yang sudah mendengar firman-Mu, yang sungguh-sungguh meresponi firman-Mu. Tuhan, lindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Masukkan semua dalam pelindungan api kemuliaan Tuhan. Dalam menjalani hari-hari mereka, biarlah penyertaan kuasa-Mu, hadirat-Mu melingkupi mereka semuanya. Dari segala bentuk tipu muslihat si jahat, dari segala bentuk rancangan kuasa kegelapan, dalam nama Yesus kami hancurkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, memberkati seluruh remaja dengan damai sejahtera Allah yang semakin berlimpah-limpah. Damai sejahtera-Mu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini, oleh harta dan segala materi yang ada. Tapi damai sejahtera itu akan berlimpah-limpah ketika kami menjadikan Engkau sebagai satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kami. Dan hidup taat di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah berlimpah atas segenap roh, jiwa, dan tubuh. Dan semua pengurus, semua remaja, semua dalam berkat Allah. Pelindungan Allah yang maha tinggi siang dan malam berlaku atas kehidupan-Mu. Menyempurnakan segala sesuatu. Tujuan hidup-Mu Engkau boleh capai. Rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dimeteraikan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Selamat Menyongsong Tahun Baru 2022. Sampai jumpa dalam ibadah remaja tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.